Halo, perkenalkan nama saya Desinta Aprilia Anggraini dengan NIM 22109111200004 dari angkatan 2022, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan anatomi dari sistem muskuloskeletal yang meliputi beberapa topik. Yang pertama itu tentang anatomi muskuloskeletal di regiotorakis dan membri superior. Yang kedua itu anatomi muskuloskeletal di regio abdomen, pelvis, perineum, dan membri inferiosis. Yang ketiga itu adalah vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Nah, video ini tuh saya buat guna melengkapi tugas yang diberikan oleh Dr. Oski Iliandri guna menyelesaikan tugas tersebut. Nah, jadi mari setelah ini kita bahas bersama-sama mulai dari materi yang pertama dahulu, yaitu anatomi muskuloskeletal di regiotorakis dan juga membri superior. Nah, seperti yang kita tahu, regiotorakis itu dan membri superioris itu merupakan bagian yang penting di sistem muskuloskeletal yang mendukung fungsi respirasi, proteksi organ vital, dan pergerakan anggota gerak atas. Toraks atau dada itu berperan sebagai kerangka pelindung organ vital dan menjadi dasar pelekatan otot-otot anggota gerak atas yang berperan dalam aktivitas sehari-hari seperti mengangkat, mendorong, dan juga menarik. Nah, buat anatomi di regiotorakisnya sendiri itu untuk yang bagian skeletal berdasarkan gambar tampak anterior dan posterior, regiotorakis itu tersusun dari yang pertama adalah sternum. Nah, di sternum ini tuh dia terbagi lagi menjadi 5. Nah, yang pertama itu ada si manubrium. Nah, manubrium ini tuh adalah bagian superior dari sternum yang melekat pada clavikula atau disebut insicura clavicularis dan costa 1. Nah, terus yang kedua tuh ada insicura jugularis. Ini tuh adalah sebuah lekukan di atas manubrium yang dapat diraba pada pangkal leher. Terus yang ketiga itu ada angulus sterni atau biasanya itu disebut dengan lois. Nah, ini tuh adalah pertemuan antara manubrium dan juga corpus sterni pada level costa 2. Nah, terus seperti yang disebutkan sebelumnya, selanjutnya ada corpus sterni. Nah, corpus sterni ini adalah bagian tengah yang melekat pada cartilagocosalis pada costa 2 sampai 7. Nah, terus yang terakhir itu ada processus hypoideus. Nah, processus hypoideus ini tuh adalah bagian inferior sternum yang kecil dan biasanya ini dapat terosifikasi pada lansia gitu. Nah, terus bagian yang kedua itu ada costae atau tulang rusuk. Nah, costae ini tuh dibagi menjadi 3 bagian. Jadi ada costae vera, costae spiruae, terus ada costae fluctuantes. Nah, buat yang costae vera itu tuh disebutnya costa 1 sampai 7. Nah, costa vera ini dia itu melekat langsung pada sternum melalui cartilago costalis. Nah, sedangkan yang costa spuriae itu adalah costa 8 sampai 10. Nah, ini tuh melekatnya itu tidak langsung karena ujungnya itu bergabung dengan cartilago yang ada di atasnya. Nah, terus yang ketiga itu ada costae fluctuantes. Ini tuh adalah costae bagian nomor 11 sampai 12. Nah, jadi buat costae fluctuantes ini tuh ujung anteriornya itu bebas dan tidak melekat pada sternum. Nah, untuk bagian yang ketiga yang kita bahas itu adalah cartilaginous costales. Ini tuh adalah tulang rawan hialin yang menghubungkan costa dengan sternum, terus memberi elastisitas toraks saat pernapasan. Nah, yang keempat itu ada vertebra thoracica atau biasanya disebut T1 sampai T12. Nah, ini tuh adalah tampak posterior yang menunjukkan costae ini berartikulasi dengan corpus vertebra melalui caput costae dengan processus transversus melalui tuberculum costae. Nah, terus yang kelima itu ada
scapula dan juga clavicula. Nah, buat clavicula ini sendiri itu adalah tulang yang ada di sini kita. Nah, tulangnya ini itu adalah berbentuk S dan menghubungkan sternum dengan scapula untuk menjaga posisi lateral dari si scapulanya itu. Nah, buat tunjukkan, nah terus ada si scapula ini. Nah, scapula ini dibagi lagi menjadi 4 tunjukan. Yang pertama itu ada processus choroideus. Ini tuh adalah tonjolan anterior sebagai pelekatan musculus pectoralis minor, coracobrachialis, dan bicep brachii caput breve. Nah, setelah itu ada acromion. Nah, acromion ini adalah ekstensi lateral spina scapula yang berartikulasi dengan clavicula. Terus yang ketiga itu adalah fossa subscapularis. Ini adalah permukaan anterior scapula, tempat origo musculus subscapularis. Nah, terus yang keempat itu ada spina scapuale, fossa supraspinata, dan fossa infraspinata. Nah, ini tuh tampak pada bagian posteriornya dan tempat perlekatan dari otot rotator cuff. Nah, terus buat sistem artikularisnya itu, buat yang regiothoracis, yang pertama itu ada articulatio costovertebralis antara caput costae dan corpus vertebra thoracica. Yang kedua itu articulatio costotransversalia, yaitu antara tuberculum costae dan processus transversus. Yang ketiga itu ada articulatio sternocostalis, yaitu adalah di antara cartilago costalis dan juga sternum. Nah, terus kan tadi kita udah bahas ototnya. Terus ini kita masuk ke sistem muskularnya atau gambar otot regiothoracis yang bagian anterior dan juga lateralnya. Nah, buat di otot superficialnya itu yang pertama ada musculus pectoralis major. Nah, buat musculus pectoralis major ini tuh dia berorigo di clavicula, sternum, cartilago, dan cartilago costalis 1 sampai 6. Setelah itu dia berinsersionya itu di crista tuberculum majoris humerus. Nah, fungsi dari musculus pectoralis major ini itu untuk aduksi dan rotasi medial humerus dan membantu inspirasi saat humerus fiksasi. Nah, buat yang otot yang kedua itu adalah musculus deltoideus. Musculus deltoideus ini tuh fungsinya untuk abduksi lengan di bagian tengah, habis itu fleksi anterior dan juga ekstensi posterior. Yaitu origonya ada di clavicula, acromion, dan spina scapulae. Insersionya ada di tuberositas deltoidea humeri. Nah, terus yang ketiga itu ada musculus trapezius yang mana fungsinya itu adalah untuk elevasi, depresi, retraksi dari scapula. Nah, itu tadi ada penjelasan dari yang otot superficialnya atau otot superficialnya. Ya, jadi tadi ada 3. Yang pertama ada musculus pectoralis major, yang kedua ada musculus deltoideus, dan yang ketiga ada musculus trapezius. Nah, sekarang kita lanjut ke otot di bagian profundanya. Nah, di bagian profunda ini ada 3 otot. Yang pertama itu adalah musculus pectoralis minor, habis itu musculus subclavius, dan musculus serratus anterior. Nah, kita bahas dulu dari yang musculus pectoralis minor. Musculus pectoralis minor ini dia berorigo di costae 3 sampai 4. Nah, dia berinsersio di processus coracoideus scapula. Fungsinya itu untuk menarik scapula ke bawah dan anterior. Terus yang kedua itu ada musculus subclavius. Nah, dia itu berorigo di costa 1. Insersionya ada di inferior clavicula dan fungsinya itu untuk menstabilkan clavicula. Nah, terus yang ketiga itu tadi ada musculus serratus anterior. Nah, musculus serratus anterior ini dia berorigo di costae 1 sampai 9. Costae 1 sampai 9. Nah, dia itu berinsersio di margo medialis scapula. Dan fungsinya itu untuk proteksi scapula, membantu rotasi ke atas scapula. Yang penting, yang dimana ini tuh penting untuk membantu mengangkat lengan di atas kepala seperti ini. Yang bergerak ada
musculus serratus anterior. Nah, setelah itu kita lanjut ke otot berikutnya, yaitu otot yang ada di dinding toraks. Nah, untuk di dinding toraks ini itu ada dua, yaitu musculus intercostalis interni dan juga musculus intercostalis externi. Nah, buat yang interni sendiri itu dia gunanya untuk depressio costae saat ekspirasi. Sedangkan buat yang musculus intercostalis externi dia itu untuk elevasi costae saat inspirasi. Jadi saat kita bernafas, ketika dada kita membesar itu adalah kerja dari otot dinding toraks kita ini yang mengalami depresi dan juga elevasi. Nah, setelah itu ada otot abdomen yang tampak di bagian abdomennya, itu yang mendekati di regiotoraks. Ada dua. Yang pertama itu ada musculus obliquus externus abdominis, yang kedua ada musculus rectus abdominis. Nah, musculus obliquus externus abdominis ini tadi itu berorigo di costae 5 sampai 12 dan insersionya ada di linea alba dan crista iliaca. Buat fungsinya itu sendiri adalah fleksi dan rotasi trunkus, setelah itu kompresi visceral abdomen. Nah, setelah itu yang musculus rectus abdominis itu dia berorigo di symphysis pubis, crista pubica, dan juga insersionya ada di processus hypoideus, costae 5 sampai 7 dan berfungsi untuk fleksi vertebra lumbalis dan kompresi abdomen. Nah, buat struktur lain itu yang ada di regiotorakis, yaitu yang pertama adalah si clavicula, yang dimana clavicula ini adalah menghubungkan sternum dan scapula. Setelah itu ada processus choroideus scapula, yang dimana ini adalah pelekatan antara musculus pectoralis minor dan coracobrachialis. Terus yang ketiga ada acromion. Nah, acromion ini adalah ujung lateral dari spina scapula. Nah, terus yang keempat itu adalah ligamen costocoracoid. Nah, ini tuh ada di bagian fascia clavipectoralis yang menghubungkan clavicula dengan costae. Nah, buat vaskularisasi dari vaskularisasi dan juga inervasi dari regiotorakis itu dia tuh ada 2 arteri dan 1 vena. Nah, arterinya itu ada arteri thoracica lateralis, yang mana dia ini mensuplai untuk musculus serratus anterior dan juga musculus pectoralis. Nah, terus yang kedua ini ada arteri thoracoacromialis. Nah, ini tuh dia untuk mensuplai clavicula, acromion, dan otot-otot di sekitarnya juga. Nah, buat vaskularisasi inervasinya, venanya itu ada vena cephalica. Nah, jadi ini adalah vena superficial di sulcus deltoid pectoral. Nah, buat inervasi utamanya itu ada nervus intercostalis, nervus pectoralis medialis dan juga lateralis. Habis itu ada nervus thoracicus longus, dan nervus subclaviolus. Nah, jadi apa sih hubungannya dengan membris superioris? Nah, jadi regiotorakis ini tuh dia terhubung langsung dengan membris superioris melalui clavicula dan scapula yang sebagai penopang anggota gerak atas. Setelah itu otot-otot toraks seperti yang saya sebutkan tadi seperti pectoralis mayor, minor, serratus anterior yang berperan dalam gerakan bahu dan juga lengan atas. Nah, setelah itu juga ada articulatio sternoclavicularis dan acromion clavicularis yang memungkinkan mobilitas lengan atas relatif terhadap toraks. Nah, setelah itu apa sih fungsi muskuloskeletal thoracis dan membris superioris? Yang pertama itu untuk stabilisasi dan proteksi organ vital seperti jantung, paru, setelah itu pembuluh darah besar, dan lain-lainnya. Setelah itu dia itu juga membantu gerakan respirasi atau gerakan saat kita bernafas. Seperti yang saya sebutkan tadi, otot-otot intercostalis pectoralis mayor. Nah, itu tuh membantu saat kita sedang bernafas atau sebagai aksesori inspirasi, juga si serratus anterior.
Nah, setelah itu fungsinya yang ketiga itu adalah sebagai mobilitas dan aktivitas sehari-hari seperti mengangkat, mendorong, menarik, menulis, memegang. Nah, itu adalah salah satu fungsi muskuloskeletal torakis dan juga membri superioris itu tadi. Nah, setelah itu fungsi yang keempat itu adalah untuk postur tubuh. Nah, yang dimana postur tubuh manusia ini tuh didukung oleh otot-otot toraks dan punggung atas. Nah, setelah itu ada setelah itu kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada anatomi membri superioris atau anggota gerak atas. Nah, jadi tulang-tulang yang menyusun dari membri superioris itu sendiri itu ada Baik, selanjutnya kita masuk ke materi bagian anatomi membri superiorisnya atau anggota gerak atas. Nah, jadi anggota gerak atas sendiri itu disusun dari berbagai tulang-tulang. Nah, jadi itu ada 8 tulang yang menyusun. Nah, yang pertama itu adalah si clavikula. Nah, jadi clavikula ini tuh dia akan menghubungkan sternum dan juga scapula dan juga akan menyangga bahu. Nah, setelah itu ada si scapula. Scapula ini terletak di punggung atas posterior thorax dan berartikulasi dengan humerus pada cavitas glenoidalis dan membentuk seni bahu yaitu articulatio humeri. Nah, setelah itu ada yang ketiga ada humerus. Nah, humerus sendiri itu adalah tulang lengan yang menyambungkan scapula dengan lengan bawah melalui sendi siku atau yang kita sebut dengan articulatio cubiti. Nah, yang keempat itu ada radius. Itu adalah tulang lateral pada lengan bawah dan penting untuk pergerakan ponasi dan juga supinasi. Nah, terus yang kelima ada ulna. Ulna ini adalah tulang medial pada lengan bawah yang membentuk ensel utama dengan humerus di sendi siku. Nah, terus yang keenam itu ada ossa carpi. Nah, ossa carpi ini tuh adalah 8 tulang pergelangan tangan yang meliputi scopoideum, lunatum, triquetrum, pisiforme, trapezium, trapezoideum, capitatum, dan juga hamatum. Nah, terus yang ketujuh itu ada ossa metacarpi atau 5 tulang telapak tangan. Terus yang ke-8 itu adalah phalanges atau tulang jari yang dimana yaitu ada 14 tulang jari yang dibagi menjadi proksimal, media, distal. Oke. Nah, jadi buat otot selanjutnya kita akan bahas di otot-otot dari anatomi membri superioris yang membantu ini. Nah, jadi yang pertama itu ada yang bagian tampak anteriornya, yang otot superficialnya itu ada 3, yaitu yang pertama itu ada musculus deltoideus, yang kedua ada musculus biceps brachii, yang ketiga ada musculus brachialis. Nah, buat yang musculus deltoideus itu sendiri, dia itu berorigo di clavicula, acromion, dan juga spina scapula. Dan dia berintersio di tuberositas deltoidea humeri. Fungsinya itu untuk abduksi lengan, terus fleksi anterior, dan juga ekstensi posterior. Yang kedua itu ada musculus biceps brachii. Nah, biceps brachii ini tuh dia terdiri dari caput longum yang berorigo di tuberculum supraglenoidal scapula dan caput breve yang berorigo di processus coracoideus scapula. Nah, dia berinersionya di tuberositas radii dan fungsinya itu untuk fleksi siku dan juga supinasi dari lengan bawah. Yang ketiga itu ada musculus brachialis, di mana musculus brachialis ini itu dia berorigo di anterior humerus bagian distalnya dan berinsersio di tuberositas ulna. Nah, fungsinya itu adalah untuk fleksi siku secara primer. Nah, terus yang kedua
itu ada di bagian tampak anterior, tapi otot yang bagian profundanya. Itu ada satu otot, yaitu namanya adalah musculus coracobrachialis. Nah, musculus coracobrachialis ini dia itu berorigo di processus coracoideus scapula dan insersionya ada di pertengahan medial humerus. Nah, fungsinya itu adalah untuk fleksi dan juga aduksi humerus. Nah, kita masuk ke otot yang tampak posteriornya. Nah, buat otot utamanya itu ada dua otot. Yang pertama adalah musculus triceps brachii, yang mana dia itu terdiri dari caput longum, caput lateral, dan juga caput medial. Yang dimana ini itu dia penting untuk fungsi ekstensi siku. Setelah itu ada musculus anconeus, yang dimana dia ini ada berorigo di epilodicus lateralis humeri dan insersionya ada di olecranon ulna. Fungsinya itu untuk membantu ekstensi siku dan menstabilkan sendi siku. Oke. Nah, jadi ringkasannya dari apa yang saya bahas tadi itu. Nah, jadi untuk mobilitas secara luas itu tuh menggunakan sendi bahu, siku, pergelangan, dan juga jari itu memiliki rentang gerak yang besar. Nah, setelah itu fungsi lainnya itu untuk aktivitas motorik halus seperti menulis, mengetik, dan juga memegang. Nah, fungsi yang ketiga itu ada kekuatan dan stabilitas, yang dimana ini tuh dihasilkan oleh sinergi otot superficial dan juga profunda. Terus yang keempat itu ada peran postural dan juga respirasi, yang dimana otot gerak atas juga itu berbantu sebagai otot bantu pernapasan. Oke, mungkin itu untuk ringkasan materi dari muskuloskeletal, regiothoracis, dan juga membranous superioris. Next, kita akan lanjut ke pembahasan mengenai anatomi muskuloskeletal regioabdominis, pelvis, perineum, dan juga membranous inferioris. Oke, saya akan membahas materi dari anatomi muskuloskeletal regioabdominis, pelvis, perineum, dan juga membranous inferioris. Nah, jadi sistem muskuloskeletal di regioabdominis, pelvis, perineum, dan juga membranous inferioris ini tuh memiliki peran yang penting dalam menopang berat badan, setelah itu pergerakan, stabilitas postur, serta pelindungan organ vital. Nah, struktur tulang dan juga otot pada daerah ini tuh akan membentuk fondasi utama tubuh manusia, memungkinkan berbagai aktivitas fungsional mulai dari berdiri, berjalan, hingga aktivitas kompleks seperti melompat dan juga menendang. Yang pertama itu ada si regioabdominis. Nah, jadi regioabdominis ini tuh adalah terdiri dari bagian tulang belakang lumbal atau vertebra lumbalis L1 sampai L5 yang memiliki ukuran besar dan kuat karena berfungsi untuk menopang hampir seluruh berat badan bagian atas. Nah, di bagian lateral atas abdomennya itu terdapat costa 11 dan juga costa 12 atau tulang rusuk bagian bawah yang termasuk dalam costa spuriae dan juga costa fluctuantes. Selain itu, batas inferior abdomen itu terhubung juga dengan crista iliaca dari os coxae yang juga menjadi tempat pelekatan penting berbagai otot abdomen. Nah, selanjutnya kita akan bahas otot-otot pada regioabdominis dan juga fungsinya ya. Nah, jadi pada dinding anterolateral abdomen itu terdapat 4 lapisan otot utama yang berfungsi untuk melindungi organ intraabdomen serta mendukung gerakan trunkus. Yang pertama ada musculus rectus abdominis. Nah, otot ini tuh terletak di sisi anterior abdomen dan dia memanjang secara vertikal. Dia berorigo di simplicis pubica dan juga crista pubica. Kemudian insersio di processus hipoideus dan cartilago costalis 5 sampai 7. Nah, fungsi utamanya itu adalah untuk melakukan fleksi
pada vertebra lumbalis seperti saat duduk dari posisi berbaring serta menekan isi abdomen saat batuk, defekasi atau bersalin. Nah, otot ini tuh memiliki intercoccygenes teres yang menimbulkan tampilan six pack biasanya pada pria atau bisa juga pada wanita. Nah, yang kedua itu ada musculus obliquus externus abdominis. Nah, ini tuh terletak pada bagian paling superficial pada dinding lateral abdomen. Dia berorigo di kosta 5 sampai kosta 7 juga. Nah, berjalan serong ke bawah dan ke medial, kemudian ada insersio di linea alba dan crista iliaca. Fungsinya itu untuk fleksi trunkus bilateral serta rotasi trunkus ke sisi berlawanan bila berkontraksi unilateral. Yang ketiga itu ada musculus obliquus internus abdominis. Nah, jadi itu adalah berada di bawah musculus obliquus externus tadi. Nah, jadi dia itu berorigo pada fascia thoracolumbalis dan crista iliaca. Dia berjalan serong ke atas media insersio medial dan insersionya itu pada kosta 10 sampai 12 dan juga linea alba. Nah, sama fungsinya itu adalah untuk rotasi trunkus ke sisi yang sama serta membantu fleksi dari si trunkus. Nah, terus yang keempat itu ada musculus transversus abdominis, yang mana dia adalah lapisan terdalam dari otot lateral abdomen dan juga dia berorigo di cartilago costalis 7 sampai 12, crista iliaca mohon maaf, dan fascia thoracolumbalis, dan dia berinersio di linea alba. Fungsinya itu adalah untuk kompresi visceral abdomen, menjaga tekanan intraabdominal dan stabilitas trunkus. Nah, setelah itu tadi selain otot itu ada beberapa struktur penting yang ada pada bagian itu. Yang pertama ada linea alba, yang dimana ini merupakan garis median dari sipoid hingga simfisis pubica yang terbentuk oleh pertemuan aproneurosis otot-otot lateral abdomen. Yang kedua itu ada ligamentum inguinale yang terbentang dari spina iliaca anterior superior atau sias ke tuberculum pubicum menjadi dasar canalis inguinalis. Yang ketiga itu ada fascia thoracolumbalis yang merupakan tempat pelekatan otot obliquus internus dan transversus abdominis serta punggung bagian bawah. Nah, setelah itu kita lanjut ke regio pelvis. Nah, jadi regio pelvis itu tuh disusun oleh tulang-tulang yang menyusun si pelvisnya itu. Nah, itu terdiri dari os coxae yang ada di kanan dan kiri, habis itu os sacrum dan osseus coccygeus. Nah, osseus coccygeus sendiri itu merupakan sebuah fusi dari 3 tulang, yang itu adalah ileum yang berada di bagian atas os coxae yang memiliki crista iliaca yang dapat diraba serta sias sebagai landmark penting dalam palpasi klinis. Terus yang kedua itu ada ischium. Nah, ischium ini tuh terletak di bagian posterior inferior dan memiliki tuber ischiaedicum sebagai tumpuan saat duduk. Nah, terus yang ketiga itu adalah pubis. Nah, jadi pubis ini ada di bagian anterior inferior. Kedua pubis kanan dan kiri bertemu akan membentuk simfisis pubica. Nah, setelah itu ada juga struktur penting di pelvis. Itu yang pertama ada acetabulum, yang dimana acetabulum ini adalah fossa hemispheris, tempat artikulasi dengan caput femoris yang akan membentuk sendi panggul atau articulatio coxae. Yang kedua itu ada foramen obturatorium. Nah, yang mana ini adalah sebuah lubang besar yang tertutup oleh membran obturatoria yang dilewati oleh nervus dan juga vasa obturatoria. Nah, terus yang ketiga itu ada os sacrum. Nah, os sacrum atau osseus sacrum ini tuh adalah 5 vertebra sacralis yang menyatu dan menopang berat tubuh dan meneruskannya ke osseus coxae. Nah, terus yang keempat itu ada os coccygeus.
Noxosigis ini adalah tukang ekor, sisa evolusi dari vertebra caudal. Nah, terus ada selanjutnya kita bahas ke ligamentumnya. Nah, jadi ada 3 ligamentum pada pelvis, yaitu ligamentum sacrotuberal, habis itu ligamentum sacrospinal, dan ligamentum inguinal. Nah, untuk yang ligamentum sacrotuberal itu tuh adalah ligamentum yang berasal dari sacrum ke tuber ischiadicum. Nah, dia itu membentuk batas foramen ischiadicum majus dan juga minus. Nah, terus yang kedua ada ligamentum sacrospinale, ya, yaitu adalah ligamentum dari sacrum ke spina ischiadica yang gunanya itu biasanya untuk menstabilkan sacrum. Nah, terus yang ketiga itu ada ligamentum inguinal yang menghubungkan sias dengan tuberculum pubicum yang pada akhirnya nanti akan membentuk dasar dari canalis inguinalis. Oke, selanjutnya kita masuk ke regio perinei. Nah, regio perinei ini tuh merupakan area berbentuk berlian yang ada di bawah pelvis. Nah, buat regio perinei ini sendiri itu dibatasi oleh bagian anterior, posterior, dan juga lateralnya. Bagian anteriornya itu dibatasi oleh symphysis pubica. Bagian posteriornya dibatasi oleh coccyx. Yang bagian lateralnya oleh tuber ischiadicum. Nah, setelah itu bagian perineum itu sendiri terdiri atas 2 segitiga. Ada urogenital atau bagian anterior yang mengandung struktur genital yang eksternal dan juga orifisium uretra, dan dan juga anal, atau di bagian posteriornya itu yang mengandung canalis analis dan juga anus. Nah, jadi fungsinya itu adalah untuk mendukung organ pelvis seperti vesika urinaria dan juga uterus, dan juga dilalui oleh uretra dan juga rektum, dan menjaga kontinensia urinaria dan fekal melalui oktot sphincter. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke anatomi muskuloskeletal jari membri inferioris atau tungkai bawah. Nah, jadi tungkai bawah sendiri itu merupakan anggota gerak bawah yang dirancang untuk menopang berat badan dan lain sebagainya. Nah, jadi otot, tulang, serta sendi pada tungkai bawah ini tuh berfungsi sebagai sistem tuas yang memungkinkan manusia untuk berjalan, berlari, melompat, hingga berdiri lama. Nah, jadi buat tulang penyusun tungkai bagian bawah itu sendiri, yang pertama itu ada si femur. Nah, jadi femur ini tuh merupakan tulang terpanjang dan terkuat di tubuh manusia. Pada bagian proksimalnya terdapat caput femoris yang membentuk spheris dan berartikulasi dengan acetabulum oscoxe dan membentuk sendi panggul atau articulatio coxe yang memungkinkan gerakan fleksibel seperti fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, rotasi medial lateral. Sedangkan bagian distal femur itu akan merebar dan juga membentuk condylus medialis dan lateralis yang berartikulasi dengan tibia pada sendi lutut dan membentuk articulatio genus. Nah, keduanya ini akan memungkinkan gerak fleksi dan ekstensi khusus serta rotasi terbatas saat fleksi penuh. Yang kedua itu adalah patella. Nah, patella ini tuh adalah tulang sesamoid terbesar di tubuh yang terletak di dalam tendon musculus quadriceps femoris. Fungsi utamanya itu untuk melindungi sendi lutut dari trauma langsung, meningkatkan leverage atau memum. Setelah itu otot quadriceps selama ekstensi lutut sehingga memperbesar gaya yang dihasilkan untuk meluruskan tungkai bawah. Nah, setelah itu yang ketiga ada tibia atau osseous tibia. Nah, tibia ini tuh dikenal sebagai tulang medial tunggal bawah yang menanggung hampir seluruh berat badan dari femur menuju telapak kaki,
Bagian distal tibia ini akan membentuk malleus medialis, yaitu tonjolan tulang di sisi dalam pergelangan kaki yang dapat diraba dengan jelas. Nah, tibia ini berartikulasi dengan talus dan untuk membentuk seri pergelangan kaki atau articulatio thoracolariis yang memungkinkan gerakan dorsorfleksi dan plantar fleksi. Sebentar, saya minum dulu ya. Oke, yang keempat itu ada fibula. Nah, jadi fibula ini tuh adalah tulang kecil lateral tungkai bawah yang lebih kecil dibanding si tibia dan tidak menanggung berat badan secara langsung. Nah, fungsinya itu lebih pada stabilitas lateral tungkai bawah dan juga pelekatan otot. Bagian distal fibula yang membentuk malleus lateralis yang berkontribusi pada kestabilan sendi pergelangan kaki. Setelah itu yang kelima itu ada os pedis atau tulang kaki. Nah, tulang kaki ini sendiri itu terdiri atas ossa tarsi, yaitu 7 buah tulang yang berisi talus, calcaneus, navicular, cuboideum, dan 3 cuneiform, yaitu medial, intermedium, dan juga lateral. Nah, calcaneus itu sendiri merupakan tumit yang menanggung berat kita saat berdiri. Sedangkan si talus itu menghubungkan tibia dan fibula dengan kaki. Terus ada os metatarsi, yaitu ada 5 buah, yaitu tulang-tulang panjang yang membentuk lengkungan kaki atau acrus pedis dan menopang distribusi berat saat berjalan. Setelah itu ada phalanges atau jari-jari kaki. Nah, jari kaki-kaki ini itu ada 14 buah termasuk hallux, yaitu ibu jari kaki yang hanya memiliki 2 falang. Oke. Setelah itu kita masuk ke otot-otot yang ada pada regio cruris atau tungkai bawah. Pada kompartemen anterior itu ada 4 otot. Yang pertama itu ada musculus tibialis anterior yang fungsinya itu untuk melakukan dorsofleksi kaki dan inversi kaki. Yang kedua itu ada musculus extensor digitorum longus yang dimana fungsinya itu adalah untuk mengekstensikan jari-jari kaki kedua sampai kelima dan juga bisa membantu dorsofleksi kaki. Yang ketiga itu ada musculus extensor hallucis longus. Nah, ini tuh untuk mengekstensikan hallux atau ibu jari kaki dan penting untuk stabilisasi saat fase toes up berjalan. Yang keempat itu ada musculus fibularis atau peroneus longus dan juga brevis. Nah, ini dibagi menjadi 2. Ada musculus fibularis longus, ada musculus fibularis brevis. Fungsinya itu untuk inversi kaki atau memutar telapak kaki keluar dan membantu plantar untuk fleksi. Setelah itu yang kedua ada di bagian otot-otot yang di bagian kompartemen posteriornya. Yang di bagian pertama kita bahas dulu dari lapisan superficialnya. Itu yang pertama ada musculus gastrocnemius dan musculus soleus. Nah, buat di lapisan profundanya itu ada 3 otot, yaitu ada musculus tibialis posterior, musculus flexor digitorum longus, dan musculus flexor hallucis longus. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian vaskulisasi dan juga inervasi dari regio bawah. Buat vaskulisasinya yang pertama itu ada arteri tibialis anterior, yang mana dia itu akan mensuplai kompartemen anterior tungkai bawah. Dan yang kedua ada arteri tibialis arteri tibialis posterior, yang dimana gunanya itu untuk mensuplai kompartemen posterior
dan melanjutkan sebagai arteri plantaris di telapak kaki, dan penting untuk suplai jaringan plantar dan juga jari kaki. Nah, buat inervasinya itu yang pertama itu ada nervus fibularis profundus. Nah, jadi nervus fibularis profundus ini tuh dia akan menginervasi otot ekstensor di kompartemen anterior. Nah, ya itu penting untuk dorsofleksi dan juga ekstensi dari jari kaki kita. Nah, terus yang kedua itu ada nervus tibialis. Nervus tibialis ini akan menginervasi otot kompartemen posterior seperti gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, flexor ligatorum longus, dan flexor hallucis longus. Nah, setelah itu yang ketiga itu ada nervus fibularis superficialis yang gunanya untuk menginervasi otot fibularis longus dan brevis di kompartemen lateral untuk eversi kaki. Oke. Nah, jadi fungsi keseluruhan dari membri inferioris itu tadi itu yang pertama ada untuk menopang berat badan secara stabil saat berdiri, setelah itu menyerap gaya saat berjalan dan berlari, dan memberikan dorongan kuat saat melompat melalui konstruksi gastrocnemius dan juga soleus, serta menjaga keseimbangan melalui otot inferior dan eversor kaki. Oke. Mungkin sekian dapat saya sampaikan untuk materi yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu adalah vaskularisasi dan inervasi dari sistem muskuloskeletal. Baik, selanjutnya saya akan membahas vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Nah, jadi sistem muskuloskeletal itu kan terdiri atas tulang, sendi, dan juga otot. Nah, yang dimana mereka itu juga memiliki suplai darah dan juga persarafan yang kompleks yang gunanya untuk menopang dan menggerakkan tubuh, habis itu memungkinkan kontraksi otot, dan juga menjaga homeostasis jaringan dan regenerasi setelah cedera. Nah, jadi setiap komponen-komponen itu memiliki pola vaskularisasi dan inervasi khas yang pada akhirnya itu akan mendukung fungsi biomekanikanya. Oke. Nah, jadi buat vaskularisasi dari otot itu sendiri, itu yang pertama ada arteri suplai otot. Nah, jadi setiap otot itu akan menerima suplai darah dari arteri utama yang berjalan bersama nervus motorik. Misalnya di regio brachii itu ada arteri brachialis. Setelah itu regio femoris itu ada arteri femoralis, dan cabangnya ada arteri profunda femoris. Setelah itu di regio cruris anterior dan juga posterior itu ada arteri tibialis anterior dan juga arteri tibialis posterior. Nah, yang kedua itu ada jaringan kapiler otot. Nah, jaringan kapiler otot ini tuh akan membentuk jejaring padat di sekitar serabut otot atau endomysium. Nah, gunanya itu adalah untuk memfasilitasi pertukaran oksigen, nutrisi seperti glukosa dan asam amino, dan pengeluaran karbon dioksida serta metabolit saat kontraksi. Nah, terus ada vaskularisasi yang spesifik juga, misalnya otot dengan aktivitas tinggi seperti musculus soleus. Nah, itu tuh memiliki densitas kapiler yang lebih banyak dibandingkan otot vaskular cepat. Setelah itu buat vaskularisasi tulang. Nah, gimana vaskularisasi tulang ini tuh? Yang pertama itu ada arteri nutrien atau arteri yang memberikan nutrisi pada tulang. Nah, biasanya itu dia masuk melalui foramen nutrium pada diafisis tulang panjang yang kemudian bercabang menjadi arteri medularis yang mensuplai ke sumsum tulang atau medula osseum dan bagian dalam korteks, endosteum, dan bagian dalam lamella corticalis.
Nah, terus yang kedua itu ada arteri perikosteal yang berasal dari pembuluh darah di periosteum yang gunanya itu untuk mensuplai korteks bagian luar. Nah, ini tuh sangat penting dalam penyembuhan fraktur karena periosteum itu mengandung sel osteoprogenitor yang dapat membentuk tulang baru atau proses osteogenesis. Terus yang ketiga itu ada arteri epifisial dan meta. Yang ketiga itu ada arteri epifisial dan metafisial yang berasal dari arteri di sekitar sendi yang gunanya itu untuk mensuplai epifisis dan metafisis tulang panjang. Pada masa pertumbuhan, biasanya arteri metafisial dan epifisial itu terpisah oleh cartilago epifisialis, sedangkan pada dewasa supaya itu menyatu. Nah, terus yang keempat itu ada sirkulasi vena. Jadi tulang itu memiliki jaringan vena yang luas, termasuk vena sentral dan di kanalis nutrien yang bermuara ke vena kortikal dan periosteal. Oke, selanjutnya itu ada vaskularisasi dari sendi. Nah, yang pertama itu ada osteopemesis, anastomosis periartikular, yaitu ada pembuluh darah di sendi yang membentuk rete artikularnya di sekitar sendi besar, misalnya lutut dan bahu. Anastomosis ini memastikan supaya darah tetap ada saat sendi bergerak ekstrim. Contohnya itu ada rete artikularis genu, yaitu pada utut, terdiri dari cabang arteri femoralis, arteri poplitea, dan juga arteri tibialis. Nah, setelah itu untuk inervasi sistem muskuloskeletalnya itu terdiri atas motorik dan juga sensorik. Nah, untuk motoriknya itu adalah untuk menggerakkan otot, sedangkan sensoriknya itu adalah untuk mengantarkan informasi seperti jari, tekanan, getar, suhu, dan juga propriosepsi. Buat jarak saraf itu sendiri, jarak saraf muskuloskeletal itu sendiri itu melibatkan sistem saraf perifer dan juga sistem saraf pusat dengan jalur ascendens dan descendens. Nah, yang pertama kita bahas dulu dari jaras motorik atau descendens. Nah, buat jaras descendens ini tuh ya dibagi menjadi dua. Ada upper motor neuron dan juga lower motor neuron. Upper motor neuron atau UMN, dia ini tuh berada di korteks motorik primer atau gyrus praesensalis area Brodmann 4. Nah, aksonnya itu berjalan melalui kapsula interna menuju mesencephalon, setelah itu menuju pons dan menuju media oblongata. Nah, sebagian besar itu berdekuasi atau menyilang di medula oblongata atau desquatio pyramidalis dan dilanjutkan sebagai tractus corticospinalis lateralis di medula spinalis. Setelah itu yang kedua itu ada lower motor neuron atau LMN. Nah, LMN ini tuh berada di horn anterior medula spinalis, yaitu segmen yang sesuai dengan dermatomnya. Buat jalurnya itu adalah akson keluar melalui nervus spinalis menuju ke plexus. Setelah itu dari plexus menuju ke nervus perifer dan berakhir di neuromuscular junction atau NMJ, yaitu adalah di otot targetnya. Nah, buat neurotransmitter utamanya itu adalah asetilkolin atau ACH. Nah, fungsi dari jaras motorik atau descendens ini tuh adalah untuk mengontrol gerakan volunteer, kekuatan kontraksi, dan juga tonus otot. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jaras sensorik atau ascendens.
Nah, buat ascendant sendiri ini tuh ada yang dinamakan dengan General Somatic Afferents atau GSA. Nah, yang dimana ini dibagi menjadi dua, yaitu ada columna dorsalis dan tractus spinothalamicus. Nah, buat jaras dari columna dorsalis ini atau lemniscus medialis, yang dimana dia itu menghantarkan sensasi diskriminatif seperti raba halus, vibrasi, dan juga propriosepsi. Nah, buat jalurnya itu sendiri, dia itu didapatkan dari reseptor atau muscle spindle dan Golgi tendon organ menuju ke neuron pseudoauricular ganglion spinal. Setelah itu ke columna dorsalis medulla spinalis atau fasciculus gracilis atau cutaneus cuneatus, dan menuju nucleus glacialis atau cuneatus medulla oblongata, kemudian ke decussatio lemnisocorum, setelah itu ke thalamus, baru ke cortex somatosensorik. Nah, yang kedua ini adalah si tractus spinothalamicus, di mana tractus spinothalamicus ini tuh dia menghantarkan sensasi nyeri, habis itu suhu baik dingin ataupun panas, setelah itu sentuhan kasar. Nah, buat jalurnya itu sendiri itu didapatkan dari reseptor, kemudian ke neuron ganglion spinal, dan setelah itu ke horn posterior, dan menuju ke decussatio di medulla spinalis, barulah ke si tractus spinothalamicus lateral. Kalau misalnya dia berupa nyeri dan suhu, dan ke tractus spinothalamicus anterior kalau dia berupa sentuhan kasar. Nah, setelah itu dia ke thalamus, baru ke cortex somatosensorik, yang dimana setelah itu kita bisa merasakan dari si sensorik itu tadi itu. Nah, jadi fungsi dari ascendance ini tuh dia untuk memberikan persepsi proporsi tubuh atau propriosepsi dan juga stimulus eksternal untuk integrasi motorik. Nah, selanjutnya kita akan bahas pembagian saraf sensorik dan motorik pada muskuloskeletal. Buat sensorik sendiri, dia itu adalah membawa informasi dari berbagai organ, yaitu meliputi periosteum tulang, yaitu nociceptor nyeri di tulang. Setelah itu ada kapsul sendi, yaitu propriosepsi dan juga nyeri. Habis itu ada kulit dan juga otot dan juga tendon. Nah, buat motorik ini tuh dia akan menyebabkan kontraksi otot skeletal melalui UMN dan juga LMN itu tadi. Nah, misalnya pada nervus femoralis, dia itu akan menggerakkan di musculus quadriceps untuk mengekstensi lutut. Setelah itu ada nervus musculocutaneus, nah dimana dia ini akan masuk ke musculus biceps brachii, yang kemudian akan timbullah fleksi siku, atau nervus tibialis yang menghantarkan ke musculus gastrocnemius, kemudian akan terjadi plantar fleksi kaki. Nah, buat pathway spesifik inervasi otot itu sendiri,
dibagi menjadi berbagai banyak regio ke LMN dan juga ininya. Kalau misalnya bahu itu kan dia nervus motorisnya itu ada nervus axillaris yang berfungsi untuk abduksi lengan pada regio deltoideus. Nah, setelah itu lengan atas anterior itu ada nervus musculocutaneus untuk fleksi siku. Di bagian sensoriknya itu lateral antebrachii. Setelah itu lengan atas posterior itu nervus radialis, fungsinya untuk ekstensi siku, dan bagian dermatomnya itu ada di dorsum manus radial. Setelah itu ada bagian paha anterior, regio paha anterior dengan LMN nervus femoralis. Dia akan ekstensi dari lutut di anterior femoris. Setelah itu ada di nervus ischiadicus, yaitu fungsinya untuk fleksi lutut. Bagian sensoriknya ada di posterior femoris. Habis itu ada nervus fibularis profundus, itu ada di bagian betis anterior, gunanya untuk dorsofleksi kaki. Sensoriknya itu ada di dorsum antara jari 1 dan juga 2. Setelah itu ada betis di nervus fibularis superficialis yang berada pada bagian betis lateral, itu untuk inversi kaki, dan sensoriknya ada di dorsum pedis. Setelah itu nervus tibialis ada di bagian betis posterior, fungsinya untuk plantar fleksi kaki, dan sensorik atau dermatomnya itu ada di plantar pedis. Nah, jadi biasanya kalau misalnya terjadi lesi pada UMN atau LMN, itu dia akan mengalami kelemahan otot spesifik sesuai dengan distribusi nervusnya. Misalnya kalau misalnya ada lesi di UMN, yaitu bisa terjadi seperti spastisitas, habis itu refleksi hiperaktif, dan juga Babinski positif. Kalau misalnya di LMN, lesinya itu bisa terjadi paralisis flaksis, yaitu atrofi otot, dan refleksinya juga menurun. Sedangkan kalau misalnya terjadi neuropati pada perifer, itu biasanya dia terjadi kelemahan otot dan juga gangguan propriosepsi. Jadi dia itu resiko jatuh dan juga cedera ulang. Nah, sedangkan kalau misalnya cedera pada medula spinalis, itu merupakan hilangnya fungsi motorik dan sensorik di bawah level lesi sesuai jaras yang terkena. Oke. Nah, setelah itu buat inervasi tulang, nah, jadi apa sih kaitan vaskularisasi dengan inervasi dengan klinisnya? Yaitu yang pertama itu ada trauma dan fraktur. Nah, trauma dan fraktur ini tuh dapat merusak arteri nutrien, non-union atau delayed union. Habis itu bisa juga terjadi compartment syndrome, yaitu trauma dengan pendarahan yang meningkatkan tekanan interstisial, yaitu akan menekan pembuluh darah saraf yang menyebabkan iskemia otot dan neuropati permanen bila tidak ditangani. Nah, jadi vaskularisasi dan juga inervasi ini tuh merupakan fondasi fungsional dari sistem muskuloskeletal
agar memungkinkan untuk tulang dan juga otot ini menjalankan tugasnya secara efektif. Jadi vaskularisasi dan inervasi ini tuh akan membuat tulang dan juga otot itu mendapatkan suplai nutrisi dan juga oksigen. Setelah itu menjalankan kontraksi-kontraksi yang secara efektif dan juga menjaga integritas struktural dan perbaikan jaringan setelah cedera. Pemahaman mendalam tentang jalur vaskularisasi dan inervasi ini tuh sangat penting, biasanya terutama dalam pelaksanaan trauma pada tulang atau ortopedi. Bisa juga dalam tindakan pembedahan di muskuloskeletal ataupun rehabilitasi medik dan juga fisioterapi. Baik, mungkin dari saya sendiri penjelasannya cukup sampai di sini saja. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena video ini mungkin dibuat secara tidak maksimal, karena dimana kondisi saya saat ini itu sedang mengalami sakit dan juga radang pada tenggorokan saya, dimana dari saya sendiri itu juga sulit untuk mengeluarkan suara saya, dan suara saya juga tidak jelas dan sangat-sangat membutuhkan tenaga yang lumayan banyak untuk saya mengeluarkan suara dan menahan batuk seperti itu. Karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena video ini mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi para pemirsa. Tapi walaupun demikian, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat video ini agar kiranya nanti dapat memberikan feedback yang baik bagi semua orang. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.